Di ujung sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan kebun singkong, berdiri sebuah rumah kayu sederhana dengan halaman yang tak terlalu luas. Di samping rumah itu, tumbuh pohon jambu yang sudah tua. Batangnya miring sedikit ke arah jalan tanah yang setiap sore dilewati anak-anak sepulang mengaji. Rumah itu milik Mang Ujang. Usianya 45 tahun. Rambutnya mulai dipenuhi uban di bagian pelipis. Tubuhnya tidak besar, tapi terbiasa bekerja keras sejak muda. Setiap pagi, sebelum matahari tinggi, ia sudah bangun, mempersiapkan kebutuhan untuk semuanya. Istrinya membantu menyiapkan bahan. Bukan keluarga yang berlebihan, tapi cukup. Mereka tak pernah punya banyak, namun juga jarang merasa kurang. 2 anaknya sudah beranjak remaja. Yang sulung mulai membantu ayahnya mendorong gerobak di akhir pekan, yang bungsu masih sekolah dasar dan sering menunggu di teras saat sore hanya untuk mendengar suara roda gerobak ayahnya pulang. Di desa itu, semua orang saling kenal. Tak ada rahasia besar yang bisa disimpan lama. Kalau ada yang sakit, kabarnya menyebar sebelum matahari tenggelam. Kalau ada yang menikah, satu desa ikut sibuk. Hidup berjalan pelan, mengikuti musim dan hasil panen. Mang Ujang bukan orang yang banyak bicara. Ia dikenal karena ketekunannya. Setiap hari selepas zuhur, ia mendorong gerobak mie ayamnya keluar rumah. Roda kayu yang sedikit aus selalu berbunyi pelan saat melewati jalan berbatu. Bunyi itu sudah seperti jam bagi warga. Kalau suara itu lewat, artinya sore hampir tiba. Rutenya tetap, dari gang kecil dekat masjid, melewati rumah-rumah panggung, lalu berputar ke tepi sawah sebelum kembali saat langit mulai oranye. Ia jarang pulang lewat maghrib. Baginya, rumah adalah tempat terakhir yang harus ia tinggalkan dan tempat pertama yang harus ia tuju kembali. Desa itu sendiri terletak di antara 2 wilayah. Di satu sisi terbentang persawahan dan kebun warga. Di sisi lainnya, berdiri hutan bambu yang cukup lebat. Bambu-bambu tinggi itu membentuk dinding alami, rapat dan sedikit gelap bahkan saat siang hari. Anak-anak dilarang bermain terlalu jauh ke arah sana, bukan karena pernah ada kejadian besar, tapi karena sejak dulu orang tua mereka selalu berkata bahwa hutan bambu bukan tempat untuk berlama-lama. Anginnya berbeda, suaranya berbeda. Namun selama bertahun-tahun, hutan itu hanya jadi latar belakang desa. Berdiri diam, tidak mengganggu siapapun. Hingga suatu hari, Mang Ujang memutuskan untuk mencoba berjualan lebih jauh dari biasanya, ke desa sebelah. Desa yang hanya bisa dicapai dengan melewati jalan setapak yang membelah hutan bambu itu. Hari itu tampak seperti hari biasa. Matahari bersinar, anak-anak tetap bersekolah dan istrinya tetap membantu menyiapkan dagangan. Tak ada firasat buruk, tak ada tanda-tanda aneh. Hanya keputusan kecil yang terlihat sederhana. Keputusan yang kelak akan membuat seluruh desa menyadari bahwa hutan bambu itu menyimpan banyak misteri. Cerita pun dimulai. Siang itu, matahari masih tinggi ketika Mang Ujang mulai mendorong gerobaknya keluar dari halaman rumah. Roda kayu yang sudah bertahun-tahun menemaninya berderit pelan. Suara yang begitu akrab bagi warga sekitar. Langkahnya mantap. Tidak ada yang berbeda. Ia melewati gang sempit dekat masjid, seperti biasa. Beberapa ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian melambaikan tangan. Anak-anak kecil yang baru pulang sekolah berlari kecil mengejar gerobaknya, berharap dibelikan semangkuk mie ayam hangat. Hari itu dagangannya laris. Belum jauh dari desanya, seorang petani menghentikannya di tepi sawah. Mang Ujang menyajikan mie ayam dengan gerakan cepat dan terlatih. Uap kuah mie ayam mengepul di bawah matahari siang. Tak lama kemudian, 2 pemuda dari bengkel kecil di pinggir jalan ikut memesan. Mang Ujang tersenyum tipis, hatinya ringan. Ia merasa hari itu akan jadi hari yang baik. Setelah dagangan mulai berkurang separoh, ia melanjutkan perjalanan. Jalan mulai lebih sepi, rumah-rumah warga makin jarang. Tanah berubah menjadi lebih padat dan berbatu. Langit perlahan bergeser, bayangan mulai memanjang.
Ketika jam kecil di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 3 sore, Mang Ujang sudah sampai di mulut jalan setapak yang mengarah ke hutan bambu. Angin terasa berbeda di sana. Kalau di desa anginnya hangat dan membawa aroma sawah, di sini anginnya lebih dingin, lebih lembab. Ada bau tanah basah dan dedaunan yang membusuk pelan. Mang Ujang berhenti sejenak. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Jalan setapak itu memang biasa dipakai warga kalau ingin memotong jarak ke desa sebelah. Tapi jarang ada yang lewat sendirian menjelang sore. Ia menghela napas, lalu mulai mendorong gerobaknya masuk. Begitu roda gerobak melewati batas pertama rumpun bambu, suasana berubah drastis. Cahaya matahari tidak lagi utuh, terpotong-potong oleh batang-batang bambu yang tinggi dan rapat. Bayangan bergerak aneh di tanah. Suara dunia luar seolah tertahan di belakangnya. Yang terdengar hanya gesekan daun bambu yang saling bersentuhan. Krit, krak, srek. Suara itu seperti bisikan panjang yang tak pernah benar-benar berhenti. Mang Ujang tetap berjalan. Langkahnya sedikit lebih pelan karena tanah mulai tidak rata. Sesekali roda gerobak tersangkut akar kecil yang mencuat dari tanah. Di tengah perjalanan, ia sempat merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Ia berhenti. Suara bambu pun seolah ikut berhenti. Hening. Ia menoleh ke belakang. Kosong. Hanya lorong bambu yang memanjang seperti tak ada ujungnya. Mang Ujang menggeleng kecil. Ia mengira mungkin hanya perasaannya saja. Sore memang sering membuat pikiran terasa lebih sensitif. Ia melanjutkan langkah. Semakin masuk, hutan bambu itu terasa lebih rapat. Angin yang tadi hanya lembab, kini seperti berputar-putar di antara batang-batang tinggi itu. Daun-daun kering beterbangan rendah, seolah mengikuti arah gerobaknya. Jam masih menunjukkan pukul 3 lewat sedikit. Tapi entah kenapa, cahaya di dalam hutan itu seperti menjelang maghrib. Langit di atas sebenarnya masih terang, namun di bawah rumpun bambu itu terasa lebih cepat gelap. Mang Ujang mulai merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Bukan takut, tapi seperti ada yang memperhatikan. Setiap langkahnya seperti terdengar lebih keras dari biasanya. Derit roda gerobak terdengar memantul dan kembali lagi, seolah lorong bambu itu menyimpan gema yang tidak wajar. Lalu, di kejauhan, samar-samar, ia melihat seperti ada bayangan melintas di antara batang bambu. Cepat, terlalu cepat untuk dikenali. Mang Ujang berhenti lagi. Dadanya mulai terasa berat. Angin mendadak berhembus lebih kencang. Daun-daun bambu bergetar bersamaan, menciptakan suara seperti ribuan orang berbisik dalam waktu yang sama. Srek, shh, krak. Ia menatap ke depan. Jalan setapak itu masih panjang, dan tanpa ia sadari, ia sudah terlalu jauh untuk kembali dengan mudah. Mang Ujang masih mendorong gerobaknya menyusuri lorong bambu yang terasa semakin sunyi. Cahaya sore makin terpotong-potong, dan udara di sekitarnya terasa berat. Langkahnya melambat ketika di tikungan kecil jalan setapak itu, ia melihat sesosok berdiri. Seorang nenek tua. Tubuhnya kecil dan agak membungkuk. Rambutnya panjang memutih, terurai tidak rapi. Pakaiannya lusuh, warnanya sulit ditebak karena seperti sudah terlalu lama terkena debu dan lembab hutan. Ia berdiri di pinggir jalan setapak, seolah memang sudah menunggu. Mang Ujang menghentikan gerobaknya. Nenek itu menatapnya lama. Tatapannya kosong, namun terasa tajam. Setelah beberapa saat, nenek itu memberi isyarat kecil dengan tangan keriputnya, menanyakan apa yang dijual dan hendak kemana Mang Ujang pergi. Mang Ujang menjelaskan dengan singkat, menunjuk gerobaknya, memberitahu bahwa ia hendak berjualan ke desa sebelah. Nenek tua itu mengangguk pelan. Lalu, dengan gerakan lambat, ia meminta Mang Ujang mengikuti dirinya ke rumah. Mang Ujang ragu sesaat. Namun melihat tubuh renta nenek itu dan merasa mungkin ini hanya rezeki tambahan, ia pun menurut. Ia membelokkan gerobaknya mengikuti langkah pelan si nenek menyusuri jalan kecil yang tak begitu terlihat sebelumnya. Semakin masuk, jalan setapak itu melebar sedikit. Dan tiba-tiba, di balik rumpun bambu yang rapat, terbuka sebuah pemandangan yang membuat Mang Ujang terdiam. Sebuah kampung.
Rumah-rumah kayu berdiri rapi, tidak besar, tidak kecil. Atapnya terbuat dari anyaman yang tampak tua tapi terawat. Halaman-halamannya bersih, tidak ada suara gaduh, tidak ada anak-anak berlarian. Semuanya terasa sunyi. Namun bukan sunyi kosong, sunyi yang seperti menunggu. Nenek tua itu berhenti di depan sebuah rumah panggung kecil. Mang Ujang memarkir gerobaknya di bawah tangga kayu. Ia mulai menyiapkan semangkuk mie ayam seperti biasa. Tangannya bekerja otomatis. Mie, sawi, ayam, kuah panas mengepul. Nenek itu menerima mangkuk itu dan mulai makan perlahan. Dan entah dari mana, satu persatu orang-orang mulai muncul. Dari balik pintu rumah, dari celah di antara bambu, dari jalan kecil yang tadi tak terlihat. Wajah-wajah pucat, tatapan kosong. Pakaian mereka bersih, namun modelnya terasa seperti bukan zaman sekarang. Mereka mendekat tanpa suara. Mang Ujang tak sempat berpikir panjang. Beberapa orang mulai memberi isyarat ingin membeli. Tangannya kembali bekerja cepat. Mangkuk demi mangkuk terisi. Kuah dituangkan, ayam ditaburkan. Aneh, tak ada suara ramai seperti di desa biasa. Tak ada tawa, tak ada percakapan. Hanya suara sendok menyentuh mangkuk. Tapi dagangannya laris, sangat laris. Dalam waktu yang terasa singkat, mie ayamnya hampir habis. Uang yang diberikan kepadanya terasa dingin saat disentuh. Kertasnya berbeda, lebih tipis, warnanya pucat. Namun Mang Ujang terlalu sibuk untuk memperhatikannya lebih lama. Ketika mangkuk terakhir disajikan, gerobaknya kosong, benar-benar kosong. Mang Ujang merasa puas, ia belum pernah secepat itu menghabiskan dagangan. Dalam hatinya, ia berpikir mungkin keputusan melewati hutan bambu hari ini adalah keputusan terbaik. Saat ia hendak pamit, kampung itu kembali terasa sunyi. Orang-orang yang tadi berdiri mengerumuni gerobaknya, kini sudah kembali masuk ke rumah masing-masing. Cepat, terlalu cepat. Hanya nenek tua itu yang masih berdiri, menatapnya lama dengan senyum tipis yang sulit dimaknai. Angin berhembus lebih kencang, daun bambu kembali bergesekan, dan suasana di sekitar kampung itu tiba-tiba terasa lebih gelap. Sementara itu, di rumah kecil di ujung desa, istri Mang Ujang berdiri di teras. Langit sudah berubah jingga tua. Suara azan maghrib menggema dari masjid kecil desa. Biasanya sebelum azan selesai, roda gerobak sudah terdengar mendekat. Namun sore itu, jalan di depan rumah tetap kosong. Anak bungsunya berdiri di samping pintu, menunggu dengan harap. Jam dinding di ruang tamu terus berdetak. Maghrib lewat, langit menjadi gelap. Dan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun berjualan, Mang Ujang belum juga pulang. Perasaan tidak enak mulai tumbuh pelan di dada istrinya. Sementara di dalam hutan bambu, sesuatu sedang memastikan bahwa waktu tidak lagi berjalan seperti biasanya. Malam pertama tanpa kepulangan Mang Ujang masih diselimuti harapan. Istrinya duduk di ruang tengah hingga larut. Lampu minyak dibiarkan menyala lebih lama dari biasanya. Setiap suara dari arah jalan membuatnya bangkit berdiri, berharap mendengar derit roda gerobak yang begitu ia kenal. Namun malam itu hanya diisi suara jangkik dan angin yang berdesir pelan. Pagi datang, Mang Ojang belum juga pulang. Hari kedua terasa lebih berat. Istrinya mulai mendatangi tetangga terdekat, menanyakan apakah ada yang melihat suaminya lewat. Jawabannya sama, tidak ada yang melihat gerobak itu kembali dari arah desa sebelah. Menjelang sore hari kedua, kegelisahan berubah menjadi kepanikan. Ia melapor kepada ketua RT. Kabar cepat menyebar ke kepala desa. Malam itu juga beberapa lelaki berkumpul membawa senter dan bambu panjang. Mereka menyusuri jalan setapak menuju hutan bambu. Cahaya senter bergerak di antara batang-batang tinggi yang rapat. Suara bambu bergesekan seperti menyambut kedatangan mereka. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka berhenti. Di tanah yang sedikit berlumpur, tergeletak tas lempang kecil milik Mang Ujang. Tali tasnya putus. Tak jauh dari situ, ditemukan pakaian luarnya yang sobek di bagian lengan. Kainnya tersangkut di akar bambu. Tidak ada darah, tidak ada bekas seretan. Hanya sobekan yang aneh, seperti terkoyak tanpa arah. Jejak kaki Mang Ujang terlihat masuk ke dalam rumpun bambu yang lebih lebat. Dan setelah itu, hilang, seolah bumi menelannya. Ketika kabar itu sampai ke rumah, istrinya berlari ke lokasi pencarian. Begitu melihat tas dan pakaian yang ia kenali betul, tubuhnya luruh ke tanah.
Tangisnya pecah di tengah hutan yang sunyi. Dalam hati semua orang, satu kesimpulan mulai terbentuk. Mang Ujang dianggap tidak lagi hidup, entah tersesat dan meninggal di dalam hutan, atau menjadi korban sesuatu yang tak terlihat. Pencarian dilanjutkan 2 hari lagi, namun tak ditemukan apapun selain jejak yang semakin samar. Akhirnya dengan berat hati, keluarga dan warga desa menggelar tahlilan. 7 hari berturut-turut rumah kecil di ujung desa itu dipenuhi doa. Tikar digelar, air mata tak berhenti jatuh. Foto Mang Ujang diletakkan di atas meja kecil dengan bingkai sederhana. Anak-anaknya duduk diam, istrinya tampak kosong. Hutan bambu kembali menjadi latar yang sunyi, seolah tak pernah menyimpan rahasia apapun. Sementara itu, di sisi lain yang tak terlihat manusia, Mang Ujang merasa harinya berjalan biasa saja. Setelah dagangannya habis di kampung yang tersembunyi itu, ia membersihkan mangkuk-mangkuknya. Hatinya ringan, ia merasa mendapat rezeki besar hari itu. Langit di atas kampung itu tampak seperti sore yang biasa. Tidak gelap, tidak pula terlalu terang. Ia bersiap mendorong gerobaknya pulang. Nenek tua yang pertama kali menghentikannya kembali muncul di ujung jalan kecil. Tubuhnya masih membungkuk, wajahnya masih pucat. Sebelum Mang Ujang pergi, nenek itu memberi satu pesan dengan gerakan tangan yang lambat namun tegas. Jangan menoleh ke belakang. Mang Ujang mengangguk. Ia mulai berjalan menyusuri jalan setapak keluar dari kampung itu. Derit roda gerobaknya terdengar jelas. Angin kembali berdesir di antara bambu. Beberapa langkah pertama terasa biasa saja. Namun semakin jauh ia berjalan, suasana di belakangnya terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih berat. Ada dorongan kecil dalam dirinya untuk menoleh. Hanya sekilas pikirnya. Hanya ingin memastikan kampung itu masih ada. Langkahnya melambat. Rasa penasaran mengalahkan pesan yang tadi diberikan. Dan akhirnya, ia menoleh. Dalam 1 detik itu, matanya melotot lebar. Di belakangnya tidak ada kampung, tidak ada rumah kayu, tidak ada orang-orang yang membeli mie ayamnya. Yang ada hanyalah hutan bambu lebat. Dan di tempat yang tadi ia lihat sebagai deretan rumah, kini terlihat beberapa undukan tanah memanjang. Kuburan-kuburan tua. Tanahnya masih tampak agak baru, seolah belum lama diratakan. Angin bertiup lebih kencang, daun-daun bambu bergesekan keras, seperti tawa yang diseret panjang. Mang Ujang berdiri kaku, napasnya tercekak, tubuhnya terasa dingin mendadak. Gerobaknya masih ada di tangannya, namun jalan di depannya kini terasa jauh lebih panjang dari sebelumnya. Dan saat itulah ia mulai menyadari bahwa mungkin ia tidak pernah benar-benar berjualan di desa manusia. Setelah menoleh dan melihat kenyataan yang membuat darahnya terasa beku, Mang Ujang berdiri terpaku beberapa saat di tengah lorong bambu. Kuburan-kuburan itu diam, tak ada suara selain angin. Dalam satu kedipan mata berikutnya, pemandangan di belakangnya kembali berubah. Undukan tanah itu tak lagi terlihat jelas. Yang ada hanya batang-batang bambu yang rapat, sama seperti sebelumnya. Seolah apa yang ia lihat barusan hanya gangguan sesaat. Mang Ujang mencoba menenangkan diri. Ia memilih tidak menoleh lagi. Tangannya kembali menggenggam pegangan gerobak, meski kini terasa lebih dingin dari biasanya. Ia mempercepat langkah. Jalan yang tadi terasa pendek, kini seperti memanjang. Setiap tikungan tampak sama. Setiap rumpun bambu terlihat identik. Beberapa kali ia merasa sudah melewati tempat yang sama. Namun akhirnya, di kejauhan, cahaya mulai terlihat lebih terang. Lorong bambu mulai terbuka, dan Mang Ujang keluar dari hutan itu. Langit di atasnya berwarna jingga lembut, seperti sore biasa. Ia melirik jam di tangannya. Masih sekitar pukul 5 lewat sedikit. Dalam pikirannya, semuanya berjalan normal. Ia merasa hanya berjualan setengah hari. Bahkan mungkin masih sempat pulang sebelum maghrib. Ia mendorong gerobaknya menyusuri jalan tanah menuju desanya. Namun ada yang aneh. Sepanjang jalan, tak ada satupun orang yang ia temui. Tidak ada anak-anak bermain. Tidak ada petani di sawah. Tidak ada suara aktivitas sore hari. Desa itu tampak lebih sunyi dari biasanya. Ketika ia sampai di ujung jalan menuju rumahnya, dadanya mulai terasa berat tanpa sebab. Di depan rumahnya terlihat tenda sederhana terpasang. Beberapa motor terparkir berjejer. Lampu-lampu dipasang meski hari belum benar-benar gelap. Mang Ujang berhenti. Ia melihat orang-orang duduk bersila di dalam rumahnya. Suara doa terdengar lirih dan bersamaan. Ia mendorong gerobaknya mendekat. Dan tepat ketika seseorang di teras menoleh ke arahnya, wajah orang itu berubah pucat. Tubuhnya membeku. Satu persatu kepala berbalik. Suara doa terhenti.
Mang Ujang berdiri di depan rumahnya sendiri, masih memegang gerobak mie ayamnya. Wajahnya kebingungan. Di dalam rumah, di atas meja kecil dekat dinding, terpajang fotonya yang dibingkai hitam. Di depannya terdapat gelas air dan bunga tabur yang mulai layu. Hari itu adalah hari ke-40 sejak ia dinyatakan meninggal. 40 hari, sementara baginya, ia hanya pergi sehari. Istrinya berdiri perlahan, wajahnya pucat. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia seperti melihat sesuatu yang tidak mungkin berdiri di hadapannya. Mang Ujang melangkah satu langkah ke depan. Suasana terasa berat. Udara seperti berhenti bergerak. Beberapa warga mundur pelan. Beberapa lainnya gemetar. Tak ada yang berani mendekat lebih dulu. Mang Ujang sendiri baru mulai menyadari ada yang tidak beres. Ia melihat wajah-wajah yang tampak lebih kurus. Ia melihat anak bungsunya yang seperti lebih tinggi sedikit dari terakhir ia lihat pagi tadi. Ia melihat kalender yang tergantung di dinding rumahnya. Tanggalnya bukan lagi tanggal ia berangkat. 40 hari telah terlewati. Tangannya perlahan merogoh saku tas selempangnya yang kini kembali ada di pundaknya. Ia mengeluarkan uang hasil dagangannya. Namun uang itu bukan lagi lembaran yang tadi terasa dingin. Di tangannya kini hanya potongan daun kering dan serpihan tanah. Setelah keterkejutan malam itu mereda, Mang Ujang akhirnya duduk di ruang tengah rumahnya sendiri. Wajah-wajah yang tadi dipenuhi ketakutan kini berubah menjadi kebingungan. Ia tampak lelah. Bukan lelah fisik, melainkan seperti seseorang yang baru saja berjalan sangat jauh tanpa benar-benar bergerak. Pelan-pelan, ia menceritakan semua yang ia alami. Tentang nenek tua di tengah hutan, tentang kampung yang sunyi namun ramai pembeli, tentang dagangannya yang habis dalam waktu singkat, tentang pesan untuk tidak menoleh, dan tentang kuburan-kuburan yang menggantikan rumah-rumah kayu itu. Tak ada yang menyela. Beberapa warga hanya saling pandang. Sebagian percaya, sebagian mencoba mencari penjelasan masuk akal. Namun satu hal tak bisa dibantah. Mang Ujang berdiri di depan mereka setelah 40 hari dinyatakan hilang. Dan tak ada manusia biasa yang bisa menjelaskan kemana perginya waktu itu. Hari-hari setelahnya berjalan aneh. Mang Ujang tidak lagi mendorong gerobak mie ayamnya keluar rumah. Gerobak itu disimpan di samping rumah, tertutup terpal. Panci dan mangkuknya dibersihkan, lalu disimpan rapi. Tak pernah lagi terdengar suara sendok dipukul ke mangkuk menjelang sore. Tak ada yang tahu pasti alasannya berhenti. Apakah ia trauma? Apakah ia takut kembali melewati hutan bambu? Atau apakah ia merasa sudah cukup? Ia tak pernah menjelaskan. Namun keanehan tidak berhenti di situ. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kehidupan Mang Ujang justru berubah. Seseorang dari desa sebelah datang menawarkan pekerjaan tetap di proyek pembangunan. Upahnya lebih besar dari hasil jualan mie ayamnya selama ini. Tak lama kemudian, ada lagi tawaran lain. Membantu mengelola kebun, menjaga gudang, hingga akhirnya ia memiliki penghasilan yang jauh lebih stabil. Rezekinya seperti mengalir tanpa diduga. Rumah kayunya diperbaiki sedikit demi sedikit. Atap yang bocor diganti, dinding yang lapuk diperkuat. Anak-anaknya bisa melanjutkan sekolah tanpa perlu khawatir biaya. Warga desa mulai berbisik. Ada yang mengatakan Mang Ujang membawa berkah setelah kembali. Ada yang percaya ia telah diberi hadiah oleh makhluk yang membawanya pergi. Ada pula yang beranggapan bahwa mungkin ia telah meninggalkan sesuatu di hutan bambu itu sebagai gantinya. Nah, itulah kisah dari Mang Ujang yang ternyata ini adalah kisah nyata, bro. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. SDBARTEI undur diri dan bye-bye.